Selamat siang pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya Vivi Megalinda bersama dengan kru Jateng TV akan mengunjungi sekolah luar biasa negeri Ungaran, tepatnya di Kabupaten Semarang, dan nanti saya akan berbicara dengan wali murid, kemudian juga murid-murid yang ada di SLB ini. Tetapi saya coba langsung untuk ngobrol bersama dengan kepala sekolah. Selamat siang Bapak, Pak Ahmad ya? Yeah. Pak Ansari? Iya. Begini Bapak, kunjungan kami dari Jateng TV pengen tahu perkembangan dari sekolah luar biasa negeri Ungaran ini seperti apa sih Pak sejauh ini? Ya, alhamdulillah ini untuk SLB Negeri Ungaran ini untuk kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, kemudian juga yang terkait dengan vokasional atau keterampilan ini juga ada beberapa, diantaranya ada keterampilan tata boga, tata busana, kemudian juga salon kecantikan, kemudian kerajinan tangan atau handicraft. Nah kemudian di SLB Negeri Ungaran juga ini habis saja selesai membangun gedung asrama. Karena asrama yang lama gedungnya sudah rusak berat. Alhamdulillah kami mendapat bantuan dari Direktorat PKLK, bantuan gedung asrama di tahun anggaran 2018. Ini sudah selesai pembangunannya, cuma kami belum pindah nih, masih menempati gedung yang lama gitu. Kami masih menunggu kunjungan dari Direktorat PKLK maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi gitu. Nanti kalau sudah ada kunjungan, kami akan segera pindah untuk anak-anak menempati gedung yang baru gitu. Lokasi yang lama sama yang baru di mana Pak? Berdekatan, jadi masih dalam lokasi ini, hanya yang gedung yang baru ini dibangun di sudut arah tenggara. Kemudian di gedung yang lama ini ada di tengah-tengah ini. Nanti bisa dilihat nanti. Siap, nanti kita keliling-keliling ya Pak ya? Oke. Kalau Bapak Ansari ini sebagai kepala sekolah, apa sih Pak tantangan untuk Bapak sendiri dalam mengelola sekolah SLB Negeri Ungaran ini? Ya, tantangan yang pertama ini dari segi keamanan secara fisik. Kami ini mengelola sekolah yang luasnya 1 hektar, tapi belum mempunyai pagar bumi yang secara menyeluruh. Kami baru punya pagar bumi yang depan sama samping kiri, yang belakang kanan itu belum, sehingga keamanan dari segi juga hewan atau mungkin yang dari yang lain ini kami belum begitu bisa memuaskan, karena harapan kami itu yang nama sekolah yang aman itu ya keliling pagar bumi aman, anak-anak juga tidak bisa keluar kemana-mana, kemudian juga tidak ada gangguan dari luar. Kemudian untuk yang kaitan dengan tenaga pengajar dan tenaga administrasi itu juga kami masih sangat kekurangan guru. Kemudian tenaga administrasi juga yang definitif juga belum ada. Nah kemudian harapan kami ya, kami itu terus terang masih sangat kekurangan ruangan. Karena di SLB ini banyak ruangan yang kami butuhkan, contohnya seperti ya ruang perpustakaan, ruang asesmen, kemudian juga UKS dan lain sebagainya. Ini masih kurang. Ini yang gedung SMA saja kami sebenarnya belum ada. Kami masih memanfaatkan ketika perluasan dari SDLB menjadi SLB, waktu perubahan itu kami kebetulan punya tinggalan gedung balai kelurahan dan kantor kelurahan, ini kami manfaatkan untuk ruang kelas sementara gitu. Untuk mengantisipasinya ya Pak. Baik, kalau untuk apa sih hal-hal fasilitas apa yang kurang, atau apa tadi asrama, terus kemudian ruang guru, apalagi Pak yang kira-kira perlu ditambahi? Ini yang mendesak tempat ibadah. Tempat ibadah ini kami belum punya, karena sebetulnya sangat dibutuhkan. Kami menginginkan ada pembentukan karakter anak, artinya ketika di jam-jam sholat itu perlu kita sholat berjamaah di sekolah, utamanya ini yang sholat zuhur itu.
Tapi karena terbentur belum punya, ya kami masih numpang di musola masyarakat yang dari sebelah itu. Iya. Berarti masih numpang ke sana ya Pak? Nah kalau bicara soal prestasi sekolah SLB Ungaran, apa aja sih Pak dari prestasi yang sudah didapatkan atau mungkin nanti ke depannya? Ya, untuk prestasi yang pernah diraih dari SLB Ungaran itu diantaranya ketika PPLB, pertemuan mereka luar biasa, itu kalau di bidang kesenian waktu itu kebetulan juara 1 untuk nari. Kemudian kalau yang kaitan dengan lomba-lomba yang lain seperti O2SN itu juga pernah juara 1 lari juga, yang digelar waktu itu di Gormanan, di Solo. Kemudian yang kalau yang Soina juga dulu sepak bola pernah juga sudah sampai di Jakarta, tapi juga artinya belum menjadi yang terbaik di tingkat nasional itu. Nah kalau Pak Ahmad sendiri yang sudah mewakili Bapak Asngari, bagaimana sih tantangan Bapak sebagai wakil kepala sekolah begitu ya untuk bisa mengimbangi kinerja di sekolah ini, seperti apa Pak, ceritain sedikit? Ya, tantangannya yang jelas karena itu kekurangan tenaga, terutama di tata usaha. Tidak ada tata usaha, jadi memaksimalkan guru, dan itu ada tugas sampingan. Jadi menugaskan guru-guru untuk menyelesaikan administrasi, baik itu kepegawaian dan keseluruhan, itu ya untuk supaya sekolah dapat berjalan dengan lancar. Baik, tapi suka kesulitan nggak sih kalau mengimbangi Bapak Asngari sendiri gitu? Kalau Bapak pengennya lebih cepat atau gimana gitu? Ya, kita selain setiap hari pagi setelah ada apel kita koordinasi. Jadi apa yang kita harus kerjakan, kadang harus kita berdua bagi tugas. Oh gitu. Ya, bagi tugas, mana yang sudah selesaikan Pak Kepala, mana yang dapat kami kerjakan selain kami sebagai guru mengajar tiap hari. Saling berkoordinasi ya Pak ya. Baik, nah kalau untuk kinerja guru-guru sendiri yang ada di sini, apakah sudah maksimal atau menurut Bapak seperti apa nih? Ya, sebenarnya kalau maksimal sebenarnya juga belum. Artinya untuk mengajarnya kita maksimal, tapi kan ada yang harus juga dikerjakan oleh guru-guru, itu harusnya maksimal, tapi mungkin belum bisa karena mungkin ada satu hal yang mungkin karena mau mengerjakan karena hal yang baru, belum ada sosialisasi dan sebagainya, sehingga inilah yang menjadi kendala kan kalau untuk para guru, karena dia selain mengajar juga mengerjakan tugas sampingan atau sampiran, yang ini yang menjadikan. Berarti jobnya double gitu ya Pak. Baik. Ya, sekarang dia guru juga bendahara, juga merasakan di tim-tim bantuan yang lain, sehingga dia merangkap tugas yang kemudian juga masih disampaikan kalau ada administrasi yang harus terselesaikan, juga harus membagi tugas ke guru-guru yang lain. Nah kan karena tadi Bapak singgung juga tenaga pengajar kurang begitu, apakah ada keinginan ke depannya untuk menambah tenaga pengajar atau perekrutan seperti itu? Apakah dana kurang untuk guru sendiri, seperti apa nih Pak? Ya, terkait dengan tenaga pengajar ini kami kan sudah merekrut tenaga dari luar, artinya yang non PNS yang dihonor dari provinsi itu sudah ada 10 orang. Kemudian kami masih nambah itu yang tenaga guru tata boga itu juga tambah, tapi ini honor dari bos. Kemudian ada tenaga cleaning service, penjaga malam dan kebersihan lingkungan, itu ada 2 orang. Nah ini dikandung maksud supaya semuanya juga semakin tertata. Kemudian juga jika belajar mengajar juga bisa sesuai dengan yang kita harapkan bersama, artinya bisa memenuhi keinginan masyarakat, baik itu mungkin juga kebersihan lingkungan, kemudian juga terkait dengan juga anak-anak setelah tamat dari sini harapannya memiliki 1 atau 2 jenis keterampilan yang bisa untuk mandiri di tengah masyarakat. Harapan kami seperti itu. Baik, nah terakhir nih Pak, kalau misalnya Bapak ingin menyampaikan aspirasi kepada Bupati atau kemudian pejabat daerah begitu ya, syukur-syukur Pak Gubernur dengar nih. Nah harapan dari Bapak Ahmad dan Pak Asngari sendiri supaya pemerintah seperti apa menurut Bapak nih? Kurangnya gimana? Untuk pemerintah kabupaten atau provinsi? Provinsi apa kabupaten? Semua boleh deh.
Jadi kemarin karena kami juga dari sisi pendidikan formal juga ada anak-anak yang tinggal di asrama. Ini kami juga dilibatkan, diundang oleh pemerintah Kabupaten Semarang dari sisi dinas sosial itu untuk ikut memamerkan hasil karya anak-anak. Nah kemarin juga pernah pameran di Gedung Pemuda Ambarawa, kami juga menampilkan anak-anak hasil karya untuk dipamerkan di sana. Artinya kami diberi sediakan stand, tinggal ngisi stand itu apa yang kita miliki gitu. Nah kemudian juga kami punya harapan mungkin ada semacam kebijakan Bapak Bupati, kalau misalkan dari daerah Kabupaten Semarang ini kan juga banyak hotel di daerah Bandungan, mungkin ada memo dari Bapak Bupati, hotel-hotel yang menggunakan jasa dari anak SL, misalkan serandal yang kain itu, serandal hotel itu kan mungkin kalau ada rekomendasi dari pengelola hotel, saya kira kan anak ini ya artinya tidak hanya bisa memproduksi tapi bisa juga sirkulasinya bisa menjual, sehingga nanti juga ada keuntungan sedikit tapi juga modal kembali lagi gitu. Itu harapan kami seperti itu. Nah kemudian yang terkait dengan pemerintah provinsi, memang kami juga memang merupakan kewajiban dari pemerintah provinsi ini, ya harapan kami jangka waktu dekat ini tenaga pengajar yang harus segera dipenuhi, karena memang ini sudah mulai memasuki, banyak yang masuk pensiun. Ada per April kemarin ada, nanti di tahun 2020 ada 3 orang. Kalau ini nanti nggak segera diantisipasi, nanti akan mengalami krisis guru. Iya, kekurangan guru. Kemudian juga itu tadi kami juga terjadi apa namanya ya, terjadi kontradiksi. Artinya kami juga hampir setiap tahun itu ada bantuan dari Direktorat PKLK yang kaitan dengan PUP. PUP itu di antaranya ada sisi lain untuk menjaring anak yang belum sekolah. Di seluruh Kabupaten Semarang itu disuruh survei di masing-masing kelurahan. Tapi akan terjadi kontradiksinya seperti ini. Di sisi lain kita jaring, kalau ada anak yang belum sekolah disuruh sekolah, tapi sampai di sekolahnya tidak muat, ruangan yang tidak ada, guru pengajarnya kurang. Nah ini akhirnya kalau hanya diterima saja, nggak dilayani juga nanti menjadi masalah. Tapi kalau tidak diterima, apa gunanya kita jaring murid kalau sudah daftar ke sekolah tidak diterima, itu menjadi dilematis di sekolah kita ini. Siap. Kalau untuk Pak Ahmad sendiri? Kalau untuk harapan kami yaitu seperti apa dengan Bapak Kepala Sekolah, bahwa karena kekurangan guru mulai tahun 2019, 2020 sampai 22 itu hampir yang PNS terutama itu hampir habis, hanya tinggal 4 orang. Bersahabat ini kan 22, mulai 1 April kemarin sudah 1 orang, sehingga tinggal 21 nanti berimbit terus menerus sampai 2022 itu sudah habis, tinggal 4 orang. Sehingga ini harapan kami juga ada seperti penambahan tenaga pengajar ya, karena muridnya setiap tahun bertambah. Kan kami buka hanya 3 hari, maksimal 4 hari itu sudah kualan. Itu Oke, siap Bapak Sngari, terima kasih. Pak Ahmad, terima kasih untuk waktunya. Tapi nanti saya coba mau keliling-keliling, pengen tahu asramanya. Boleh sama Bapak langsung ya? Gimana Pak? Ini yang tata boga ini. Salon kecantikan sini ya. Oke, baik. Berarti ada pengajar khusus untuk kecantikan ini? Iya, ya? ada. Baik. Ini tapi masih. Silakan Bu. Masih untuk dinas Oh iya. Ini pas enggak jam kecantikan. Oh gitu, baik. Tapi gurunya ada kalau mau wawancara silakan. Iya, nanti kita ke sini Pak. Tapi keliling-keliling dulu aja. Oh iya, mari. Ini ruangan apa Pak? Ruang parenting ada ya. Oh. Permisi Bu. Di sini ada ruang parenting sama komite. Silakan. Komite.
Permisi. Ini yang buku untuk parenting ini. Oh, sedang bersih-bersih nih, Bu? Anu Pak, lagi kita kasih. Oh, dan Mas sedang bersih-bersih ini. Iya. Oh, oke, baik. Lagi ngepacking Pak. Ya. Bungkus buku. Ini ruang komputer sama ruang ini ya ruang parenting ini. Biasanya apa kegiatan apa yang dilakukan di sini, Pak? Untuk yang parenting ya ibu-ibu apa namanya membicarakan masalah apa namanya tentang keterampilan anak dan juga apa namanya misalkan tentang reproduksi kesehatan anak ya itu Kespro kesehatan produksi itu terus ya masalah nanti misalkan anak itu sudah selesai dari sini harus kemana itu apa istilahnya mendirikan BLK atau bagaimana untuk pemantapan untuk apa namanya pembekalan supaya lebih menguasai. Seperti ruang konsultasi sepertinya di sini. Iya bisa jadi juga di sini jadi tapi di sini tempatnya harapannya itu ibu-ibu tuh juga di samping membaca buku-buku yang disediakan itu di sini ada masalah keterampilan, bercocok tanam, masalah gizi, macam-macam bukunya. Makanya sampai ada karpet seperti ini tuh kan digelar nanti sambil nunggu anaknya daripada ngobrol yang tidak karuan kesana kemari. Lebih bermanfaat ya Pak. Ruang parenting untuk dimanfaatkan dengan membaca buku kan untuk menambah pengetahuan dan wawasan itu harapan. Kalau tadi Bapak singgung tenaga pengajarnya seperti memberikan konsultasi begitu. Nah kalau untuk tenaga pengajarnya ini punya bidang khusus nggak di hal itu Bapak untuk memberikan konsultasi kepada murid-muridnya? Ya kalau ini dengan guru misalkan yang terkait dengan masalah guru tatap muka nanti yang layani guru tatap muka yang memberikan penjelasan. Kalau itu nanti, ya kalau itu terkait dengan masalah ketunarungan, nanti guru kami yang tunarungu yang akan memberikan informasi dan penjelasan itu. Misalkan, Pak kalau mau membeli hearing aid di mana ya? Lah, guru SLB yang tunarungu itu hanya tahu, misalkan di Jalan Gajah Mada atau pernah ada pembagian brosur. Barangkali orang tua wali murid ingin membeli hearing aid, misalkan ini bisa memberikan informasi atau menunjukkan tepatnya di mana harus membeli gitu. Kita coba jalan-jalan ke asramanya yang lagi dibangun, Pak. Ini yang bengkel. Ini yang bengkel ini kami merekrut tenaga dari binaan dinas sosial karena pada saat itu ini ada 2 orang tenaga pengajar yang dari difabel. Ya, ini juga. Boleh setelah masuk kita Pak? Oh boleh, nggak apa-apa. Jadi dulu awal ceritanya begini. Gimana Pak? Ketika kami dipercaya dari dinas sosial kabupaten, kami disuruh menampilkan kesenian tadi yang kami singgung tadi, ya kami menampilkan kesenian tarinya tari Nusantara yang menampilkan 6 tarian daerah, ya dalam satu tampilan. Kemudian mereka berdua yang Mas Andi sama Pak Ayudi ini suruh memamerkan hasil karya. Nah pada saat itu karena hasil karya mereka berdua ini laku keras di masyarakat sehingga kami kepencet dengan mereka berdua, kami rekrut jadi tenaga pengajar di sini. Iya. Ini yang terkait dengan perbengkelan, handicraft dan lain sebagainya. Banyak hal yang mungkin bisa dikerjakan, mungkin bisa masuk di sebelah. Oke, kita masuk Pak. Satu tempat, ayo mungkin tangannya. Ini yang handicraft. Handicraft ini ada hasil kerajinan tangan, souvenir, kemudian juga ada hiasan dinding, kemudian juga ada melukis, batik juga ada, terus pembuatan serandal juga ada.
Nanti kalau yang menjahit nanti ada di sebelah. Iya. Ini nanti hasilnya apakah nanti dijual atau hanya untuk hiasan di sini atau gimana, Pak? Enggak, ini dijual. Artinya ketika ada kunjungan, misalkan contohnya ada dari SD reguler yang berkunjung ke sini itu sudah diberikan label harganya berapa. Misalkan yang laku keras itu yang tabungan anak-anak. Yang Boleh lihat contohnya, Pak? ayo Mas Andi silahkan. Yang tabungan anak-anak yang Ini bisa langsung dilihat. Oh, sebelah sini ya, Pak ya? Baik. Silakan. Ini contoh yang sudah diperjualbelikan. Iya. Dengan Bapak siapa ini? Andi. Bapak Andi sebagai tenaga pengajar di sini sudah lama? Ya lumayan 13 tahun. Ya. Bagaimana Pak tantangan mengajar di SLB negeri ini? Kalau menurut saya sih nggak ada sih. Kebetulan mereka penyandang disabilitas, saya juga penyandang disabilitas. Cuma beda ketunaan saja. Kami sangat memahami mereka. Justru mereka ini memang butuh orang-orang seperti saya. Saya di sini tidak punya orientasi apa-apa. Yang penting penyandang disabilitas bisa berkaya, bisa bersaing di masyarakat. Itu intinya. Bisa hidup mandiri begitu ya. Dan apa harapannya Bapak sendiri ke depan untuk anak-anak yang sudah Bapak ajar? Di sini tadi berapa lama, Pak? Di sini tadi berapa lama? 13 tahun. 13 tahun, selama 13 tahun. Bapak harapannya seperti apa untuk anak-anak yang sudah Bapak ajar, sudah Bapak didik? Harapan saya dengan keberadaan saya di sini, karena ini termasuk beban moral sangat tinggi bagi saya inginnya anak-anak setelah keluar dari sini bisa berkarya, baik di sektor formal maupun usaha sendiri. Itulah harapan kami sebagai tutor, sebagai pengajar keterampilan di sini. Itu. Kalau sudah selama ini melewati 13 tahun, kekurangan apa sih yang belum diperhatikan oleh pemerintah barangkali menurut Bapak begitu? Apa sih? Kalau selama ini kami ingin untuk anak-anak tunagrahita, khususnya tunarungu, karena untuk bersaing di sektor formal di perusahaan-perusahaan itu berat. Artinya kami ingin pemerintah punya perhatian khusus terhadap mereka. Artinya bisa disatu tempatkan, membuka satu usaha yang difasilitasi oleh pemerintah dan pekerjanya adalah mereka. Saya nuwun sewu, memang selama ini saya tidak pernah berkoordinasi, tidak pernah bilang kepada bapak sekolah. Hasil mereka saya didik, saya latihan di sini, saya pantau yang di luar. Apa sih kesulitan mereka? Kebetulan saat ini saya ditanya, kesulitannya seperti itu. Mereka bersaing di masyarakat umum, khususnya yang tunagrahita. Grahita ringan sih masih bisa sih. Jadi mungkin pemerintah bisa membuat satu tempat, mungkin industri khusus tunagrahita dan tunarungu wicara. Kalau tunasaksa sih banyak. PP-nya sudah ada karena mereka seperti saya juga bisa bersaing di perusahaan. Saya di perusahaan 21 tahun, sudah cukup lama. Artinya saya banyak tawaran di perusahaan-perusahaan lain, tapi saya tidak ingin. Saya kebetulan suka sama anak-anak di sini, terus siapa lagi yang memperhatikan mereka. Dulu awalnya bisa bertahan sampai sekarang ini gimana Pak? Cerita dikit. Kalau sebenarnya berat, ya berat. Meninggalkan sini itu berat, tapi saya juga butuh sebenarnya. Artinya begini, saya di rumah juga punya keluarga, anak saya sudah kuliah, artinya saya butuh ekonomi. Saya di rumah buka usaha salon, ya kan? Artinya sesuatu masalah finansial saya tinggalkan demi sini, ya kan? Saya tidak pernah memperhitungkan itu. Yang penting saya senang, ikhlas. Saya di sini disuruh apapun saya siap. Disuruh berkarya, disuruh bikin apapun selalu saya mengatakan siap. Saya tidak pernah melihat siapa yang memerintahkan. Sebenarnya demi kepentingan anak-anak siap selalu. Baik, karena merasa memiliki satu rasa begitu ya. Betul, karena mereka penyandang disabilitas, saya penyandang disabilitas, terus siapa lagi? Karena sudah ada filosofinya. Gajah yang mau dijinakkan pasti yang mendampingi menjinakkan gajah yang masih lihat pasti yang gajah sudah jinak. Tapi kalau mereka dengan ditangani, mungkin dengan didampingi sesama penyandang disabilitas, tidak bisa apa-apa. Nah itu bapak aja pakai tongkat 2 bisa naik, bisa manjat, bisa apa. Nah mereka nggak bisa apa-apa. Tapi kalau panjenengan seperti panjenengan, ayo
kita naik ke sana, kita bikin ini. Oh iya, bapak normal, ibu normal, enak aja naik. Kalau seperti saya udah nggak bisa apa-apa. Baik, terima kasih untuk sharing pengalamannya Bapak. Semoga nanti pengabdian Bapak untuk sekolah ini akan berdampak untuk anak-anak yang ada di sekitar. Terima kasih, selamat beraktivitas lagi Bapak. Kita langsung kemana nih Pak? Lanjut jalan lagi? Ini yang menjahit, ini juga yang tata busana. Ini juga apa namanya? Kami rekrut dari tenaga pengajarnya ya, seorang disabilitas ya. Ini tangannya hanya. Tapi ini juga punya usaha jahit di rumah. Istrinya juga seorang disabel juga. Silakan Pak. Selamat siang. Selamat Bapak. siang, Pak. Dengan Pak siapa Pak? Wahyudi. Pak Wahyudi. Iya. Pak Wahyudi jadi tenaga pengajar di sini apa udah lama? Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Iya. Boleh cerita awalnya bagaimana bisa menjadi tenaga pengajar di sini? Awalnya kami pada waktu itu ada pameran di Donaudan di Solo, kemudian sama-sama dengan SLB Ungaran, kami dengan karyanya, SLB Ungaran dengan tarinya. Kemudian dari pihak kepala sekolah, Bapak Kepala Sekolah melihat hasil karya kami yang banyak diminati oleh masyarakat, kemudian Bapak Kepala Sekolah meminta kami untuk membagi ilmu kepada adik-adik kami. Itulah awal kami berkecimpung di SLB Ungaran. Sudah berapa lama Pak? Apanya? 7 tahun. Iya. Selama 7 tahun ini ada kendala yang dihadapi atau tantangan seperti apa yang Bapak hadapi selama ini? Kalau kendala memang kendala ini tidak menjadi kendala, memang ada, cuma kendala itu saya anggap sebagai tantangan, artinya memang anak menghadapi anak-anak ini harus ekstra sabar, harus ekstra kita harus mengulang pelajaran berulang-ulang kali. Gitu. Baik, untuk background Bapak sendiri begitu melihat anak-anak ini dengan lebih memiliki background yang sama seperti itu ya Pak. Nah, seperti apa Bapak inginnya harapan anak-anak ini ke depannya? Harapan kami anak-anak ini bisa mandiri karena bagaimanapun juga anak-anak harus dibekali keterampilan. Jadi keterampilan itu wajib dan wajib. Jadi mereka harus sebelum berkecimpung di masyarakat mereka harus memiliki keterampilan yang mumpuni, harus memiliki keterampilan yang bisa diandalkan oleh masyarakat. Baik. Terima kasih Bapak sudah menjadi tenaga pengajar. Ya. Semoga dengan Bapak hadirnya di sini nanti anak-anak bisa lebih bersemangat lagi ya Pak. Terima kasih Pak Wahyudi. Oh boleh. Kami informasikan juga karena kemarin juga ada instruksi untuk penelusuran tamatan yang dari SMA LB di sini. Itu setelah tamat mereka kemana saja. Dan ini kami sudah mencoba menelusuri, hampir sebagian besar punya kegiatan. Artinya ada yang kerja di perusahaan, ada yang di industri kecil, kemudian juga ada yang buka jahitan sendiri di rumah, kemudian ada yang buka jualan sembako di rumah, kemudian juga ada yang ternak dan lain sebagainya. Artinya kalau yang tunarungu wicara hampir semuanya punya kegiatan. Yang di bengkel juga ada, tapi kalau yang mungkin kembali ke keluarga, ya walaupun sudah bisa mandiri walaupun tidak total, ini yang tunagrita sedang. Ini memang kalau yang tunagrita sedang, yang tunagrita berat itu memang yang tunagrita, artinya yang punya keterbelakangan daya pikir ya, itu memang agak berat kalau keterampilan yang artinya bisa menghasilkan finansial. Tapi kalau yang keterampilan yang sifatnya monoton, misalkan membantu atau sebagai cleaning service, itu bisa misalkan nyapu, ngepel, nyetrika, lipat-lipat baju, itu bisa. Tapi kalau yang tunagrita ringan, yang tunarungu wicara itu ya artinya kerja yang sudah bisa menghasilkan finansial. Ada beberapa anak yang sudah main ke sini dengan bangganya dia kerja di perusahaan, bisa membeli motor yang seharga 26 juta itu tanpa bantuan orang tua. Ada yang kerja di cleaning service di Bandara Surabaya juga ada. Nah, jadi yang jahit ini di
industri kecil di tempatnya Mbak Fitri Korden itu juga ada. Ya. Jadi mereka ya sudah punya penghasilan itu ya. Tapi ada juga yang ini bahkan sampai Pak saya bisa mengungguli target dari anak-anak yang dari sekolah reguler. Dia itu kalau lemburan itu bisa menghasilkan sampai 3.500.000. Tapi kalau tidak lembur ya rata-rata 2 juta gitu. Itu ada juga. Artinya ini kami sedang menyelesaikan taraf penulisan tamatan. Nanti akan kami persentase berapa yang bisa mandiri, kemudian berapa persen yang hanya kembali ke orang tua gitu. Tapi harapan kami walaupun kembali ke orang tua tapi tidak membebani orang tua itu sendiri. Artinya kalau tidak ngurus dirinya sendiri bisa yang tunagrata sedang tadi. Baik, kita mau kemana lagi nih Bapak? Tempat terakhir mungkin ya? Oke siap, terima kasih Bapak Wahyudi. Ini kami belum pindah karena nunggu kunjungan dari direktorat dan dari provinsi. Kalau sudah itu baru diresmikan. Peresmian sudah. Oh sudah. Cuma kami belum waktu itu asrama nanti. Ini dia nih. Ini yang untuk ibu asrama untuk pengelola. Oh ini untuk pengelola. Ya, ruangan ibu asrama. Sudah ada kamar mandi dalam juga. Bisa masuk Pak? Silakan masuk nggak apa-apa. Boleh silakan. Boleh. Ini untuk kamar mandi dalam. Ini untuk nanti pengelolanya di sini. Pengelolanya, ya pengelolanya. Kalau di sini tadi Pak Ini ruang makan anak sekaligus untuk ruang belajar. Ruang makan sekaligus ruang belajar. Ya. Untuk kamar-kamar anak-anaknya. Ya. Ini ruang dapur. Dapur kali ini ya. Ya. Baik. Apakah nanti anak-anaknya diizinkan untuk memasak sendiri atau bagaimana ya Pak? Ya dilatih memang ya, bantu iya tetap dilibatkan tuh. Apalagi ada khusus tata boga kan? Tadi ada. Otomatis nanti juga di sini anak-anak biasanya juga diajak bantu apa namanya memasak gitu. Dan didampingi. Iya, ada pendampingnya yang ibu asrama. Oke. Ini untuk yang ruangan laki-laki sama bentuk orangnya itu sama dan juga kapasitasnya sama. Jadi setiap ruangan ada 4 anak. Nah di sini kapasitasnya nampung 24 anak. Jadi ada 6 ruangan kali 4. Nah Pak, kalau yang berhak untuk mendapatkan asrama di sini, ini indikator dari sekolah SLB ini sendiri seperti apa? Maksudnya yang bisa tinggal di sini? Yang bisa tinggal di sini. Oh, iya. Jadi utamanya anak-anak yang lingkungan Kabupaten Semarang yang jauh. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang luar Kabupaten Kota pun juga tidak masalah kalau menginginkan tinggal di asrama, karena memang mengasrama anak ABK itu tidak semudah seperti yang di panti asuhan yatim piatu. Mereka juga kadang-kala yang kami alami itu kalau yang anaknya minta itu biasanya nanti rewel, tidak tahan lama gitu. Tapi kalau yang awalnya itu rewel, nangis sampai ya gulung-gulung itu nanti biasanya malah yang kerasan itu. Malah yang kerasan di sini. Nah, yang kadang-kala juga ada yang lari dan sebagainya, itu yang kadang-kala menyusahkan. Utamanya kalau di pas tahun ajaran baru ada pergantian anak tinggal di asrama, ini yang penyusian mereka ini yang kadang-kala masih menyusahkan pengurus gitu. Begitu, baik. Ya, kita boleh ngobrol sama wali murid yang barangkali. Oke, siap. Kita lihat sini, Pak. Untuk kamar mandi.
Oh, ini kamar mandinya ya, Pak ya. Ya. Silakan, Pak. Ini untuk kamar mandi yang anak berkebutuhan khusus yang tunadaksa. Oke. Yang bisa untuk mengakses kursi roda, artinya anak sampai kursi rodanya masuk di sini, nanti untuk mutar balik itu leluasa tempatnya. Jadi beda dengan yang sebelah berbeda. Ini khusus yang tunadaksa, yang pakai kursi roda. Baik. Ini yang pakai jongkok. Ya, kalau Itu di sebelah sana Pak ada tiang itu? ini gini bagi yang tunadaksa untuk pegangan. Iya, iya. Kalau ini yang untuk tunanetra, ini kalau yang lurus ini ya tanda yang untuk jalan, tapi kalau sudah ada keramik yang bulat-bulat ini ada perhatian, berarti di situ mungkin ada pintu atau tandanya sebagai tanda ya. Oh begitu. Ya ini untuk yang Ada khusus. artinya ya Pak ya? Iya ini untuk yang tunanetra ini. Ini yang untuk tunadaksa. Jadi kesana itu untuk pegangan mungkin kan terus. Oh baik. Iya. Betul. Supaya apa namanya dia aman dari tidak jatuh itu. Gigi cuci tangan dalam di sini. Kalau ini untuk menjemur pakaian. Kemudian nanti apa mesin cuci di sini. Ini bentuknya sama cuma hanya ini yang laki-laki, ini yang untuk perempuan. Sama persis. Oke. Jadi bedakan ini yang perempuan, sana Ya, sebelah sana ya. laki ya Pak ya. Bentuknya sama persis ya. Baik. Kita langsung bertemu dengan wali murid, Mari, boleh ya Pak ya? Boleh, silakan Pak. Silakan. Siap. Prasarana, terus kami mencoba mengajukan perluasan tanah kepada Bupati, alhamdulillah dipenuhi. Kami mengajukan 10.000, dipenuhi oleh Pak Bupati 10.000. Nah begitu kami bisa menyiapkan tanah seluas 1 hektar, kemudian mendapat bangunan itu yang ruang pamer, kantor, ruang keterampilan ini, terus ruang kelas yang bentuk L tadi. Dan sampai asramanya itu tadi. Nah, asramanya barusan. Ini tahun 2007 ini. Oke, baik. Berjalan dengan ini Iya, dibangun, iya. kemudian baru asrama menyusul. Iya, asramanya ini yang dulu Sebelumnya ini. waktu SDLB kan yang bangun ini kan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Ada 2 unit tapi kondisinya sudah rusak berat. Nah, alhamdulillah belum sampai karena selama ini tidak pernah ada bantuan rehab untuk asrama. Nah, ini seiring perjalanan waktu di tahun 2018 ini ada bantuan asrama untuk Jawa Tengah itu hanya ada 2. Oh, begitu Pak. Yang dapat SLB Negeri Ungaran sama SLB Muhammadiyah Sosial Gemilang Kendal itu yang dapat. Oh iya, betul. Bu, dengan Ibu siapa? Bu Elis. Bu Elis. Iya baik, sini boleh Ibu sambil di depan sini. Iya, Bu Elis wali murid sekaligus komite sekolah. Boleh ceritain Ibu anaknya sudah bersekolah di sini berapa lama? Kemudian kenapa kok Ibu bisa sekaligus jadi komite? Kebetulan anak saya yang nomor 4 sekolah di SLB Negeri Ungaran. Anaknya termasuk anak berkebutuhan khusus, tunagrahita ringan. Dan sekaligus saya sebagai ketua komite di SLB Negeri Ungaran ini. Begitu aja. Sebagai anak saya sudah 5 tahun ini. Iya. Tahun 2017 sampai sekarang ya. Iya, betul. Awal mulai Ibu menyekolahkan anak Ibu di sini. Iya. Ceritanya seperti apa? Karena melihat kondisi anak saya, yang anak ini termasuk anak berkebutuhan khusus, saat itu lahir dengan prematur nih. Iya. Terus saya bawa ke fisioterapi. Fisioterapi sudah ditangani, sudah semuanya berlanjut.
Terus ternyata anak ini termasuk anak berkebutuhan khusus. Saya mencari yang ada di sekitar saya, rumah saya kebetulan di dekat sini. Di sini kebetulan ada, saya masukkan di sini. Apakah kalau boleh tahu Ibu, si adik namanya siapa? Humairoh Rista Hapsari. Humairoh Rista Hapsari. Punya kakak. Injih. Anaknya gimana? Anak saya yang nomor 1 kebetulan dokter ambil spesialis anestesi masih di UNS. Yang nomor 2 teknik planologi PNS di Purworejo. Yang nomor 3 di Undip ambil teknik sipil. Oke, baik. Berarti untuk dukungan keluarga sendiri dari bukan ibu maupun kakak-kakaknya. Iya. Adiknya ini bagaimana di dalam lingkungan keluarga? Baik, sangat baik. Karena kalau saya boleh bercerita, anak ini sebetulnya saya ambil dari rumah sakit. Inje. Dan dia bukan anak kandung. Iya. Kan dia ditinggal orang tuanya, enggak ada, saya ambil. Gitu. Perbedaannya Ibu setelah Ibu sudah mengasuh anak ini, apa sebelumnya sudah bersekolah di sini, perbedaan signifikankah atau? Setelah sekolah di sini ya baik. Anaknya sudah bisa baca, bisa nulis. Sudah bisa nulis. Iya. Harapan ke depan sebagai ketua komite sekolah khususnya di SLB Ungaran ini. Nah, harapannya Ibu, terus kemudian untuk anak asuh Ibu juga seperti apa ke depannya, boleh disampaikan? Harapan saya semoga anak-anak yang dari SLB Negeri Ungaran ini dapat diterima di masyarakat dengan baik, dapat istilahnya dapat bekerja juga, diterima juga, karena saya juga melihat mereka juga istilahnya yang tunawicara, itu bisa bekerja dengan baik juga begitu. Semoga masyarakat bisa menerimanya juga. Baik, gitu. Terima kasih Iya, Bu. sama-sama. Selamat siang untuk waktunya. Supaya kita nanti ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan anak-anak semua di sini sudah berhasil gitu ya Bu ya. Sudah bisa lebih mandiri lagi. Baik, terima kasih Bapak Asngari untuk waktunya. Nanti bertemu lagi di kesempatan lainnya. Nanti saya juga akan coba berbincang dengan salah satu murid, atau mungkin Bapak boleh nunjukin salah satu murid yang bisa saya ajak ngobrol. Siapa namanya? Andrian Yosef Andiva. Andrian. Iya. Ivan Roybuan Felix Mata Semedari ini. Ih, panjang sekali. Ivan ya, panggilannya Ivan. Yang ini siapa namanya sayang? Kenalan dulu siapa namanya? Guntur. Nurul. Guntur. Guntur. Sini, jangan jauh-jauh. Sudah berapa lama sekolah di sini? Kalau ini baru Mbak. Oh, dia baru. Baik. Baru setahun. Kalau saya 4 tahun ya. 4 tahun. Sudah 4 tahun. Iya. Kalau Andi tadi siapa namanya? Ivan. Ivan. Kalau Ivan? Sudah lama, sudah SD. Sejak SD. Iya. Suka dukanya sekolah di SLB Negeri Ungaran seperti apa? Gimana Mbak? Suka dukanya. Suka dukanya Senang itu. nggak sih sekolah di sini? Ya senang banget, senang. Guru-gurunya baik ya? Iya baik semua. Mata pelajaran yang paling disukain? Saya IPA. IPA. Matematika. Matematika? Iya. Kamu apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Ayo. Kenapa? Gurunya baik ya? Oke. Harapannya pengennya ke depan, pengen sekolahnya yang kurang apa atau seperti apa nih? Kalau saya lebih maju mungkin. Lebih maju. Oh boleh, silakan. Harapannya apa? Sekolahnya pengen lebih luas lagi atau ada tambahan fasilitas apa? Tambah banyak orang teman-teman. Lebih banyak teman-teman ya? Iya. Ruang. Iya, teman-teman. Iya. Ruangannya kenapa tuh, kurang apa? Ya. Mumpung ada kepala sekolah. Wah, disedani aku gini. Enggak dimarahin. Ruang kelasnya kurang. Ya. Kurang ya? Kurang untuk itu C1, C sama sekolah yang lain, yang kelas-kelas lain. Kelas-kelas lain. Iya. Kalau kamu nih kok sedikit sekali bicaranya, kayaknya harus belajar sama itu ya.
biar banyak bicaranya. Kurang apa sih sekolahnya, kurang apa menurut kamu? Kurang apa sayang? Kurang ruangan ya? Oke deh. Sepertinya dia masih malu-malu dia. Oke, baik. Pengen tahu terakhir cita-citanya mau jadi apa? Yang kencang bilang. Kalau saya fotografer. Fotografer luar biasa. Nakoda. Jadi apa? Nakoda. Nakoda. Kapten. Nakoda. Iya. Luar biasa keren. Kamu jadi apa? Mau jadi apa? Jadi merebut cinta. Merebut cinta. Waduh, baiklah. Semoga sukses ya. Semoga tersampaikan cita-citanya, berhasil. Oke, siap. Kamu jadi banyak ngomong nanti kalau ketemu aku. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Demikian pemirsa Jateng TV, saya sudah mengobrol juga berbicara tadi kepada kepala sekolah, kemudian juga murid-murid yang di sini sangat aktif, sangat berprestasi, dan saya jamin bahwa mereka ke depannya nanti akan lebih mandiri. Kemudian saya juga sudah berbincang ke wali murid sekaligus komite sekolah, ketua komite sekolah yang sangat bersemangat dan optimis sekolah SLB di Ungaran ini bisa akan lebih berkembang lagi seiring dengan waktu. Dan akhir kata, saya Vivi Megalinda dan kru Jateng TV yang bertugas mengucapkan selamat siang dan terima kasih.